Kan teman-teman, jangan kita begitu saja menyerah. Oh, aku sudah terlanjur gini, aku sudah terlanjur bekerja di dunia hiburan malam, mungkin udah menjadi suatu, misalkan yang cowok udah terlanjur menjadi suatu kriminal, pelaku kriminal, kemudian mereka atau kita semua berputus asa dan tidak berkecil hati ya atas rahmat Allah, sehingga kalian itu pasrah dengan keadaan. Itu adalah suatu hal yang harus kita hindari, teman-teman. Kita harus memiliki suatu pengharapan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selalu berdoa dan menjalin hubungan baik dengan Allah, dengan kita itu tetap menjalankan ibadah-ibadah kita. Karena dengan itu kita akan, insya Allah akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana solusi dan ibaratnya itu jawaban dari segala permasalahan kita. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu, di hari-hari yang masih tersisa ini ya, di bulan Ramadan. Semoga waktu yang tersisa ini sebelum hari raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari ini dapat mampu kita maksimalkan dan kita manfaatkan dengan baik, dan semoga hari-hari yang telah kita lewati di bulan Ramadan ini maupun di bulan-bulan sebelumnya, amalan-amalan baik yang telah kita lakukan semoga mampu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi suatu ganjaran bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu hal, teman-teman. Sebelum itu saya ingin beriklan, teman-teman. Ini ada brand Dawis Muslimwear, brand baju koko kekinian, teman-teman, bagi kamu yang memiliki daily activity yang mungkin padat, yang mungkin juga memiliki pekerjaan, aktivitas dan lain sebagainya, yang membutuhkan suatu pakaian yang bisa mendukung segala aktivitas kamu dan mendukung segala mungkin kegiatan-kegiatan ibadah kamu. Baju koko dari brand Dawis Muslimwear ini insya Allah cocok, teman-teman, bagi kalian semua. Bagi kamu yang kepo, yang ingin mengetahui berbagai macam desain-desain dari brand Dawis Muslimwear ini, bisa kalian lihat di Instagramnya, teman-teman. Instagram resminya ada dua, yaitu Dawis Muslimwear dan satunya lagi Dawis.katalog, teman-teman. Bisa kalian follow, kalian share, dan kalian rekomendasikan ke teman-teman kalian. Dan apabila kalian ingin check out atau ingin order, bisa kalian buka aplikasi Shopee ya, teman-teman. Di situ bisa kalian searching, tulis saja tulisan Dawis Muslimwear, nanti kalian akan menemukan berbagai macam katalognya dengan berbagai macam harganya, teman-teman. Insya Allah terjangkau dan insya Allah menjadi suatu pakaian yang mungkin bisa mampu menemani kamu di daily activity kamu dan di berbagai kegiatan kamu. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu hal yang kemarin ini real ya, teman-teman ya, true story. Saya memiliki seorang guru dan juga senior saya, dan beliaunya sering sekali dimintai tolong oleh banyak orang ya, teman-teman, terutama dari segi perkara-perkara hidup, perkara-perkara mungkin berbagai macam problem, karena beliaunya adalah seorang yang memiliki kelebihan dan biasanya dimintai doa oleh banyak orang. Ada true story yang kemarin beliau ceritakan, dan itu menjadi suatu hal yang begitu amat
ibaratnya itu memberikan saya itu suatu pemikiran dan pelajaran. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam tentang apa dan bagaimana dan cerita apa yang akan saya bawakan ini untuk kita renungi bersama. Marilah kita masuk dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillah kita telah melalui puluhan hari ya di bulan Ramadan, dan kita menginjak pada hari-hari terakhir, sepertiga terakhir di bulan Ramadan ini. Tentunya waktu akan begitu cepat teman-teman. Sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua mampu dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih fitri lagi, yang lebih suci lagi, yang lebih positif lagi setelah bulan Ramadan ini berakhir dan kita menyongsong bulan-bulan baru di bulan-bulan setelah Ramadan. Saya kemarin teman-teman kebetulan berbincang-bincang ya, ngobrol dengan salah satu guru saya, salah satu mungkin orang yang biasa ketika saya memiliki permasalahan atau mungkin memiliki suatu problem, biasanya saya bertukar pikiran dengan beliaunya. Kemarin beliau secara spontan menceritakan apa yang telah beliaunya rasakan atau hadapi, yaitu beliau memiliki seorang tamu wanita gitu kan, karena guru saya itu adalah pria. Beliau menceritakan tentang problem dari si wanita tersebut, yaitu beliaunya sekitar berumur 40 tahunan gitu kan, memiliki perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku dan begitu amat beratnya teman-teman bagi saya. Dia, si wanita ini, menjalani suatu hubungan yang toksik teman-teman dengan suaminya. Dia menikah dengan suaminya itu bertemu di Jakarta. Suaminya adalah orang asli Lampung dan beliaunya, si wanita ini adalah kelahiran Jakarta, namun saya kurang paham apakah asli Jakarta atau mungkin orang tuanya asli daerah lain, namun beliaunya lahir di Jakarta, kemudian menikah teman-teman. Selang beberapa waktu, seminggu dari pernikahannya, ujian itu datang teman-teman. Dia mendapatkan ibaratnya itu mendapati suaminya itu selingkuh teman-teman dengan wanita lain, padahal masih seminggu teman-teman. Itu begitu amat berat bagi beliaunya di saat pernikahan awal yang baru saja beliau itu menikah, sudah harus menghadapi ujian yang begitu besarnya. Itu pun tidak menjadikan beliau itu tidak menghargai suaminya teman-teman. Beliaunya menjalani itu walaupun suaminya demikian. Ternyata suaminya memang memiliki kebiasaan senang berhubungan dengan wanita-wanita lain selain dirinya, yaitu istrinya. Itu berjalan teman-teman, secara singkat saya ceritakan, berjalan hingga beliaunya memiliki 2 anak dan itu terus terjadi. Bahkan nggak cuma itu teman-teman, beliaunya seringkali mendapatkan kekerasan dalam rumah tangganya. Seringkali ada berbagai KDRT yang terjadi teman-teman. Namun walaupun demikian, itu beliau jalani dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Beliau terima, beliau pendam sendiri teman-teman. Sampai beliaunya memiliki anak 2, sampai anaknya itu tumbuh besar dan sampai umur 17 tahun gitu kan. Berarti kan umur pernikahannya adalah 17 tahun lebih. Beliaunya selalu tetap menerima perlakuan suaminya tersebut dengan sabarnya, dengan penuh ketabahan, walaupun sebetulnya beliau itu merana teman-teman. Walaupun demikian, di perjalanan 17 tahun lebih itu,
bukan beliau itu tidak memiliki cobaan lain, yaitu berupa godaan-godaan dari laki-laki lain, teman-teman. Karena beliaunya memiliki penampilan dan paras yang mungkin tidak jelek ya teman-teman. Jadi banyak di perjalanan 17 tahun lebih itu sebetulnya beliau itu didekati oleh banyak lelaki selain suaminya. Namun beliau tetap teguh, tetap tegar untuk memilih setia walaupun suaminya memiliki kepribadian yang demikian toksiknya, teman-teman. Hingga pada suatu hari beliaunya bekerja ya, terus menjalani pekerjaan itu selama 3 tahun di suatu tempat hiburan malam yang pernah terkenal di Jakarta, pernah menjadi suatu hal yang viral gitu kan. Namun di 3 tahun perjalanan beliau kerja, berarti kan dari pernikahan ke tahun 14 beliau mulai bekerja sampai ke tahun 17 tahun beliaunya menikah itu kan, dia menjalani pekerjaan sebagai karyawan di suatu tempat hiburan malam. Walaupun demikian teman-teman, kesaksian beliau kepada guru saya pribadi itu, walaupun beliaunya bekerja di tempat hiburan malam, beliaunya tetap berusaha menjaga diri dan meminimalisir melakukan hal-hal yang mungkin kurang baik, teman-teman. Bahkan di hiburan malam tersebut, beliaunya bukan tidak diuji, beliaunya bukan tidak mungkin digoda oleh para laki. Banyak sekali yang menggoda beliau, bahkan ada para pejabat-pejabat di suatu instansi yang mungkin datang ke tempat hiburan malam itu menawarkan ingin berhubungan dengan si wanita ini, teman-teman. Namun beliaunya menolak. Beliaunya tetap ingin menjaga kesetiaannya kepada suaminya, teman-teman. Bahkan diiming-imingi uang sebesar 300 juta pun beliau menolak, teman-teman. Sampai pejabat suatu instansi ini marah gitu kan. Kamu bekerja di sini tapi kamu itu ibaratnya itu sok. Ini kan hal yang biasa terjadi bagi, kata si itu gitu kan, si salah satu pejabat tersebut. Namun beliau tetap kekeh walaupun dia mengimingi uang sebesar itu, teman-teman. Namun pada suatu hari ada tragedi yang lebih besar lagi. Beliau karena memang mungkin di rumah juga tertekan, beliau akhirnya dekat dengan seorang lelaki, teman-teman, yang menurut beliau adalah lelaki yang benar-benar bisa nyaman, yang ia nyaman, dan menurut beliau pada awalnya dianggap baik, teman-teman. Hingga akhirnya terjadi hubungan terlarang selama 2 bulan. Namun di perjalanan 2 bulan itu ternyata si lelaki ini sama saja, teman-teman. Dia juga seorang yang toksik pula ternyata. Dan bahkan beliaunya itu ibaratnya itu menjadikan si wanita ini hanya pelampiasan akhir ketika istrinya, mungkin si laki-laki ini punya istri, teman-teman, di rumahnya, suka dengan wanita ini, mungkin jadi rayu atau gimana, diberikan perhatian, akhirnya terpincut. Dan bahkan setelah dideteksi oleh guru saya tadi, ternyata sebetulnya bukan karena bujuk rayu dari laki-laki tersebut si wanita ini tergoda, namun si laki-laki yang menggoda ini, yang kemudian berhubungan dekat dengan si wanita ini, beliaunya juga, si cowok itu menggunakan guna-guna, teman-teman, sehingga si wanita ini ibaratnya itu tertarik dan menjalani hubungan terlarang dengan si cowok kedua tadi, selain suaminya, cowok yang selain suaminya itu. Akhirnya berhubungan, dan akhirnya 2 bulan berjalan, dan akhirnya di sela-sela perjalanan itu karena memang gak tahan, akhirnya beliaunya cerai dengan suaminya. Dan setelah cerai dengan suaminya,
ketahuanlah sifat asli dari si cowok yang selingkuhannya itu, ibaratnya ya teman-teman. Akhirnya dia yaitu teman-teman kemudian bertemu dengan guru saya dan ingin keluar dari lingkaran setan itu dan ingin ibaratnya itu menyudahi, ibaratnya itu minta konsultasi, mengkonsultasikan bagaimana hidupnya itu bisa benar-benar lebih baik teman-teman, dan menjalankan kehidupan yang sehat, normal, yang bahagia. Kemudian dibimbinglah oleh guru saya dan didoakan. Jadi itu teman-teman cerita betapa kadang seringkali dalam kehidupan kita itu masuk dalam lingkaran-lingkaran kehidupan yang berat, kehidupan yang mungkin di luar dari segala ekspektasi kita, dan bahkan itu semua adalah suatu hal yang begitu amat beratnya. Seperti contoh ini adalah saya angkat cerita ini adalah contoh teman-teman. Banyak sekali problem-problem realita hidup yang mungkin lebih berat, yang mungkin sama berat, yang mungkin juga berat gitu kan. Kita seringkali menjalani kehidupan ini penuh dengan lika-liku. Contoh yang seperti tadi, wanita tersebut sebetulnya ketika berbicara dengan guru saya gitu kan, dia bukan ingin menjadi pribadi orang yang negatif. Dia pengen menjadi orang yang positif, pengen memiliki rumah tangga yang baik, pengen memiliki rumah tangga yang bahagia, yang saling mendukung, yang saling support, yang penuh dengan kasih sayang. Namun apa daya, situasi dan kondisi realitas yang ada jauh dari harapan. Bahkan beliaunya harus menjalani 17 tahun lebih rumah tangga yang toksik. Bahkan yang terakhir sebelum cerai itu, kenapa beliau sampai nggak tahan, itu karena sebetulnya keributan biasa. Sampai akhirnya beliau mendapatkan KDRT, bahkan anak beliau, si wanita tadi yang membela ibunya, itu juga ikut mendapatkan KDRT dari si ayah teman-teman. Hingga si wanita ini benar-benar tidak tahan. Perkara sepele, perkara si suaminya itu mau berangkat kerja, pakaiannya sudah disiapkan, kaos kaki dan lain sebagainya. Ternyata setelah dipakai, kaos kakinya itu salah, beda teman-teman, kanan sama kirinya warnanya. Dan si suami marah, kemudian meng-KDRT istrinya, bahkan si anaknya yang membela ibunya. Itu adalah suatu realita hidup teman-teman yang seringkali tidak dapat kita hindari, dan kita begitu saja terjerembab pada perjalanan-perjalanan mungkin kehidupan-kehidupan yang toksik. Namun satu teman-teman, betapa yang saya bahas pada video yang lalu ya teman-teman, betapa kita itu harus benar-benar memiliki pengharapan teman-teman, memiliki suatu keinginan walaupun di setoksik apapun hubungan kita atau mungkin kehidupan kita harus memiliki suatu pengharapan bahwa kita itu akan memiliki niat untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Si wanita ini adalah satu contoh betapa sebetulnya dia ingin menjadi pribadi yang baik. Cuman terkadang seseorang itu atau kita semua tidak mengerti bagaimana caranya untuk kita itu balik kembali menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan itu harus kita upayakan teman-teman. Jangan kita begitu saja menyerah. Oh, aku sudah terlanjur gini, aku sudah terlanjur bekerja di dunia hiburan malam, mungkin udah menjadi suatu, misalkan yang cowok udah terlanjur menjadi suatu kriminal, pelaku kriminal, kemudian mereka atau kita semua berputus asa dan tidak berkecil hati ya atas rahmat Allah, sehingga kalian itu pasrah dengan keadaan. Itu adalah suatu hal yang harus kita hindari teman-teman. Kita harus memiliki suatu pengharapan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selalu berdoa dan menjalin hubungan baik dengan Allah, dengan
kita itu tetap menjalankan ibadah-ibadah kita. Karena dengan itu kita akan, insya Allah akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana solusi dan ibaratnya itu jawaban dari segala permasalahan kita. Bukan berarti kita kemudian pasrah dan menerima keburukan-keburukan dan ketoksikan dalam hidup kita. Kita harus berusaha, kita harus terus mencari gimana caranya kita itu mampu menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, teman-teman. Itu adalah suatu contoh cerita nyata, teman-teman, dan baru terjadi. Dan itu terjadi 2023 ini, tentang pertemuan guru saya dan si wanita ini, teman-teman. Dan itu harus menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa hidup ini emang akan selalu tidak stabil, akan naik turun, akan berlika-liku, tidak kondusif seringkali. Bahkan begitu amat banyak sekali kejutan-kejutan masalah yang akan datang. Namun kita harus tetap percaya dan terus ibaratnya itu yakin dan selalu mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita mampu keluar dari berbagai masalah dan problem-problem itu. Mungkin itu, teman-teman, semoga itu semua menjadi suatu pelajaran bagi kita, menjadi suatu ibarah dan pelajaran pengalaman nyata dari saudara kita itu. Marilah kita doakan agar si wanita ini dan mungkin orang-orang lain, teman-teman kita, saudara kita di negeri ini, bahkan di seluruh dunia yang memiliki kehidupan yang toksik, yang mereka memiliki suatu niat untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang positif. Semoga mereka semua diberikan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik pula, sehingga mereka dapat mudah untuk kembali menjadi orang-orang yang lebih baik. Mungkin itu, teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Bantu konten ini agar mampu dapat menyebarkan berbagai hal yang positif kepada banyak orang dan motivasi hidup agar mereka mampu menjalani hidup lebih baik. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.